Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Oke? Pada pertemuan kali ini kita langsung pada materi pokok bab pertama yang berjudul sifat koligatif larutan. Dalam hal ini yang kita bahas adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, jadi sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, di sini kalau kita lihat dari judulnya, maka ada kata kunci salah satunya adalah larutan. Sudah mengenal larutan di kelas 10 bahwa larutan komponennya ada dua, yaitu yang pertama zat larut, yang kedua pelarut. Berikutnya, kompetensi dasar yang melandasi pada sifat koligatif larutan adalah 31. Menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang terdiri dari penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, setelah Anda mengikuti paparan ini nanti, kami berharap Anda bisa mencari penyebab mengapa terjadinya penurunan tekanan uap larutan jika disajikan wacana singkat. Yang kedua, kalian dapat menghitung besarnya penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Yang ketiga, menghitung tekanan uap larutan non-elektrolit. Dan yang keempat, menghitung massa rumus zat larut non-elektrolit hubungannya dengan penurunan tekanan uap larutan. Berikutnya, salah satu fenomena alam yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap larutan adalah laut mati. Pernahkah Anda mendengar laut mati? Ya, laut mati di sini adalah laut yang berkadar garam cukup tinggi, sehingga orang berenang di sana tidak akan tenggelam karena dia terapung. Mengapa terapung? Karena di sini ada prinsip dari tekanan uap larutan. Nah, bagaimana nanti? Nanti bisa akan kita jelaskan tentang konsep penurunan tekanan uap larutan. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, nanti juga bisa kalian klik tautan berikut. Nah, sifat koligatif larutan itu sebenarnya kata kuncinya larutan dibandingkan dengan pelarutnya itu akan mengalami yang pertama penurunan tekanan uap, lambangnya delta T. Yang kedua, penurunan titik beku, delta TF. Yang ketiga, akan terjadi kenaikan titik didih larutan, lambangnya delta TB. Yang keempat, adanya tekanan osmosis, dilambangkan dengan P. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan fokus kita berada pada tekanan uap. Ini penurunan tekanan uap atau delta T. Berikutnya, jadi besar kecilnya sifat koligatif larutan itu sangat dipengaruhi dari jumlah partikel zat larut, bukan sifat zat larut. Lanjut. Nah, perhatikan data hasil percobaan tekanan uap larutan Korea pada suhu 28 derajat Celcius sebagai berikut. Larutan Korea
konsentrasinya 0,1 M, tekanan uap larutan 27,85 mm Hg. Yang kedua, urea, konsentrasi 0,2 M, tekanan uapnya 27,84 mm Hg. Kita ketahui bahwa tekanan uap jenuh air pelarut murni atau P0 pada suhu 28 derajat Celcius adalah 28,36 mm Hg. Bandingkan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap pelarut murni. Apa yang terjadi? Mengalami penurunan. Nah, mengapa terjadi penurunan? Benarkah akan terjadi penurunan? Ya. Kita perhatikan berikut ini. Kita mengenal dulu tekanan uap pelarut murni. Nah, ini suatu ilustrasi suatu pelarut murni. Pelarut murni bisa disebut dengan pelarut. Artinya apa? Tidak ada zat terlarut. Kalau kita lihat dari jenis molekul yang ada di dalam cairan ini, hanya satu jenis bentuknya. Semuanya sama. Ini menggambarkan partikel-partikel pelarut. Sehingga di dalam pelarut ini tidak ada partikel lain selain pelarut itu sendiri. Jika ini dipanaskan, maka pelarut ini akan bergerak ke atas, lama-lama akan menjadi gas. Nah, gas yang kita ilustrasikan adalah ini, partikel-partikelnya sejumlah ini. Ini bergerak ke segala arah. Kalau ini berlangsung dalam ruang tertutup, karena ini berupa uap atau gas, maka dia mempunyai energi yang akan menekan. Nah, sehingga inilah yang disebut tekanan uap pelarut murni. Artinya apa? Tekanan gas yang dihasilkan dari pelarut. Berikutnya, yang berikutnya adalah tekanan uap larutan, diberi simbol P. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Berbeda pada gambar yang pertama tadi, kalau ini adalah menggambarkan suatu larutan. Oleh sebab itu, di dalam larutan ini saya ilustrasikan ada dua jenis partikel yang ada di dalam larutan, yaitu partikel pelarut dan partikel zat larut. Partikel terlarut itu berupa lingkaran yang besar-besar ini partikel pelarut. Sedangkan yang besar adalah partikel zat terlarut. Yang kecil adalah partikel pelarut. Kalau ini kita panaskan, dalam keadaan jenuh terjadi keseimbangan antara pelarut dengan zat yang berubah menjadi gas dan masih berupa dalam bentuk cair. Maka ilustrasi yang saya gambarkan, molekul pelarut yang berbentuk berubah menjadi gas, ini jumlahnya hanya ada 3. Kenapa? Nah, ini nanti bisa kita jelaskan. Yang jelas, partikel yang berbentuk gas yang berasal dari larutan ini partikel pelarut, tetapi berasal dari larutan,
ini juga mempunyai kekuatan, mempunyai tekanan. Maka tekanan yang dihasilkan ini namanya tekanan uap larutan, diberi simbol P. Nah, lanjut. Kalau kedua gambar yang pertama dan kedua kita bandingkan, kita jadikan satu seperti ini, maka yang sebelah kiri, yang A, ini hanya menggambarkan pelarut murni. Yang sebelah B, ini menggambarkan pelarutan. Ilustrasi yang nampak bahwa tekanan pelarut murni jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan pelarutan. Karena ini diilustrasikan hanya ada 3 yang berubah menjadi gas. Sedangkan dalam pelarut murni ini jumlahnya lebih besar, maka tekanannya lebih banyak. Mengapa ini bisa terjadi? Artinya apa? Antara pelarut larutan jika dibandingkan dengan pelarut murni terjadi penurunan tekanan uap. Nah, disinilah tekanan uap larutan akan turun. Yang tadinya ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ini hanya 3, turun. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kalau ini zat pelarut dipanaskan, kemudian akan berubah menjadi gas. Nah, karena adanya partikel zat pelarut, maka ini menghalangi. Sebagai contoh yang ini, maka partikel zat pelarut yang ada di bawahnya untuk menjadi molekul gas akan terhalang oleh partikel pelarut. Oleh sebab itu, maka partikel pelarut yang akan berubah menjadi gas akan berkurang karena terhalang. Maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap larutan. Lanjut. Nah, kesimpulannya, tekanan uap larutan jika dibandingkan dengan pelarutnya mengalami penurunan. Mengapa? Karena adanya partikel zat pelarut yang bersifat non-volatil, tidak mudah menguap. Jadi syarat dari tekanan uap larutan ini, zat yang terlarut harus tidak mudah menguap. Karena kalau dia menguap, dia bukan menjadi penghalang yang baik. Tetapi kalau tidak menguap, maka dia akan menghalangi partikel zat pelarut yang akan berubah menjadi uap, menghalangi gerakan partikel pelarut yang akan menguap menjadi gas, sehingga kecepatan partikel pelarut untuk menguap berkurang, sehingga tekanan uap larutan semakin kecil atau berkurang. Lanjut. Jadi kesimpulannya apa? Jadi penurunan tekanan uap ini oleh Roth, sehingga akhirnya dikenal dengan hukum Roth, dirumuskan penurunan tekanan uap larutan berbanding lurus dengan jumlah partikel zat larut. Syarat-syaratnya tadi, larutannya harus encer, zat larut harus bersifat non-volatil, tidak mudah menguap. Lanjut. Hukum Roth menyatakan tadi besarnya tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, sehingga hukum Roth dapat dirumuskan P sama dengan P0 kali XP. P adalah tekanan uap jenuh larutan, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, XP adalah fraksi mol zat pelarut. Lanjut. Rumus di atas dapat dikembangkan bahwa menjadi delta P itu sama dengan P0 kali XP. Delta P itu sama dengan P0 min P. Delta P itu penurunan tekanan uap larutan. P0 tekanan uap pelarut murni. XT adalah
fraksi mol zat pelarut. Nah, silahkan kerjakan contoh ataupun latihan soal-soal berikut untuk memahami konsep yang sudah kita bahas bersama. 1, 2, 3, 4. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Anda pasti bisa. Fokus, fokus, fokus.